Mazhab tafwid dan mazhab ta'wil menganggap zahir daripada nusus adalah kesyirikan. Zahir daripada nusus adalah kebatilan. Jika memang demikian, lalu kenapa Ustadz Firanda dan Ustadz Wahabi juga mentakwil ayat-ayat Al-Quran? Apakah ayat Al-Quran dianggap sebagai kesesatan sehingga harus ditakwil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim. Pada kali ini saya akan membahas tentang kekonyolan Ustadz Firanda. Ustadz Wahabi ini membatalkan akidahnya sendiri. Inginnya menyerang akidah Aswaja, malah kena akidahnya sendiri. Baik, ayo kita bahas Aswaja dan ayat mutasyabihat. Ketika ada ayat mutasyabihat, ayat yang serupa, ayat yang mengesankan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu serupa dengan makhluk, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki dua metode di dalam memahaminya. Yang pertama menggunakan metode tafwid. Arti tafwid itu adalah memasrahkan arti yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua takwil. Arti takwil pindah dari satu makna yang zahir ke makna yang lain atau makna yang batin karena ada qarinah, karena ada dalil. Contohnya sebagaimana berikut. Dalam ayat Al-Quran disebutkan was-samaa'a banainaha bi'aidin. Jika kita artikan secara zahir maka begini, was-samaa'a dan pada langit banainaha kami membangunnya bi'aidin dengan tangan. Maka pengertian seperti ini diartikan dengan tangan secara hakiki, maka di sini mengindikasikan Allah serupa dengan makhluk. Maka ulama Aswaja menggunakan dua metode. Yang pertama misalnya diartikan dengan metode takwil. Maka yang dimaksud tangan di dalam ayat tersebut adalah kekuatan. Sebagaimana pendapatnya sahabat Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah. Jadi sahabat Rasulullah sudah mentakwil. Maka pengertian ayat tersebut was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit kami bangun dengan kekuatan. Itu versi Sayyidina Ibnu Abbas. Lalu bagaimana pengertian kalau versi tafwid? Maka kalau versi tafwid tidak menafsirkan tetapi memasrahkan maksud sebenarnya atau hakikat artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arti aidin, tangan di situ tidak diartikan tangan secara zahir yang berarti anggota tubuh, tapi memasrahkan arti dari aidin itu kepada Allah. Begitulah cara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut ulama salaf, memahami ayat mutasyabihat. Lalu datanglah pemahaman yang seperti pemahaman Wahabi. Orang yang seperti Wahabi ini mengatakan bahwa tafwid dan takwil itu tidak boleh, bahkan sesat, menyesatkan. Kata mereka, ayat-ayat sifat yang mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu serupa dengan makhluk harus diartikan dengan secara zahir. Jadi kalau ada kata aidun, ya tangan hakiki, tangan yang bersifat fisik. Walaupun kata mereka tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Manusia punya tangan, monyet punya tangan, tapi tangan manusia dan tangan monyet itu tidak sama. Lah kalau seperti ini kan termasuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk? Karena mengatakan Allah Ta'ala punya fisik tangan, tapi tangannya tidak sama dengan tangannya makhluk. Lebih lanjut, Ustadz Firanda Al-Wahabi ini mengatakan begini, jika melakukan takwil dan tafwid berarti menganggap Al-Quran adalah kitab sesat. Kenapa demikian? Karena kata beliau menganggap makna zahirnya ayat sebagai makna yang sesat. Lebih jelasnya kami tampilkan videonya. Mazhab tafwid dan mazhab ta'wil menganggap zahir daripada nusus adalah kesyirikan. Zahir daripada nusus adalah kebatilan. Padahal nas-nas yang berkaitan tentang asma wa sifat sangatlah banyak. Ya, sifat-sifat Allah banyak sekali kalau kita buka Al-Qur'an menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah murka, Allah ridha, ya. Banyak sekali, ya. Allah mendengar, Allah melihat, kedua tangan Allah, wajah Allah, banyak sekali dalam Al-Quranul Karim, ya tentang sifat-sifat Allah. Kalau ini semua zahirnya adalah batil, ya maka seakan-akan, apalagi kalau kita berbicara tentang sifatul ulu, tentang menunjukkan Allah di atas, sangat banyak ayat-ayat tentang Allah menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Nah, kalau ini semua zahirnya adalah butlan, ya, maka Al-Quran itu bukan kitab petunjuk.
Al-Quran itu bukan Arabiyyun mubin, bukan kitab yang Arab yang jelas, enggak jelas semuanya. Ya. Bagaimana kita katakan kitab petunjuk sementara zahirnya kesyirikan? Jadi seakan-akan Allah menurunkan Al-Quran yang isinya zahirnya adalah kesyirikan. Padahal maksud Allah bukan demikian. Lah ini berarti bukan kitab petunjuk, kitab kesesatan. Kitab dhalal atau kitab idlal, ya ini kitab untuk menyesatkan dan kitab kesesatan. Mungkin sebagian orang ketika mendengar ceramahnya Ustadz Firanda ini akan tertipu. Tapi kalau menurut saya itu konyol sekali. Pernyataan Ustadz Firanda itu konyol. Kenapa kok bisa konyol? Karena pernyataan beliau, pernyataan Ustadz Firanda itu sebenarnya membatalkan akidahnya sendiri. Kenapa kok bisa membatalkan akidahnya sendiri? Karena Wahabi termasuk Ustadz Firanda itu juga mentakwil. Contoh dalam ayat berikut. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Surat Al-Hadid ayat 4. Ayat ini oleh Wahabi ditakwil. Coba ayat ini kita artikan secara literatur. Wa huwa dan dia Allah ma'akum bersama kalian. Aynama kuntum dimanapun kalian berada. Berarti kalau kita artikan secara dohir, kemanapun kita berada, waktu tidur, di WC, di jalan, dan dimanapun, Allah bersama kita, zatnya Allah bersama kita. Jadi menurut ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala itu, ini kata Allah ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan di langit, tetapi bersama orang-orang, bersama umat manusia, dimanapun mereka berada. Lalu Salafi Wahabi mentakwil ayat ini. Kata mereka maksudnya bersama kalian itu adalah ilmunya Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tahu dimanapun kita berada. Mereka mentakwil dalam ayat ini. Kalau aswaja ya pasti mentakwil. Maka pernyataan dan pertanyaan kami santri aswaja kemudian adalah pertama ya konsep. Wahabi bilang jika mentakwil berarti menganggap dohirnya ayat Al-Quran sesat. Pertanyaannya, kalau memang demikian, kenapa Wahabi mentakwil? Kenapa ayat wahwa ma'akum aynama kuntum itu oleh Wahabi ditakwil? Apa karena menganggap ayat tersebut sesat? Apa karena menganggap Al-Quran itu kitab sesat sehingga harus ditakwil? Kalau Wahabi menjawab atau menganggap Al-Quran kitab sesat berarti Wahabi kufur. Karena menuduh Al-Quran adalah kitab sesat. Tapi kalau Ustadz Firanda dan kroni-kroninya Al-Wahabi ini menjawab, kami mentakwil karena ada dalil. Maka begitu juga kami, aswaja ulama ahlus sunnah wal jamaah melakukan takwil karena memang ada dalil. Maka konsep yang harus dipahami selanjutnya adalah bahwa jika mentakwil dalam satu ayat, berarti bisa juga mentakwil di ayat-ayat yang lain. Tentunya ketika ada qarinah atau isyarah atau dalil. Jadi menurut saya Ustadz Firanda Al-Wahabi ini dalam masalah ini kontradiksi. Dalam satu sisi melarang takwil karena jika mentakwil berarti menganggap Al-Quran kitab sesat. Tapi beliau dan kelompoknya mentakwil ayat yang tidak sesuai dengan akidah atau pemahaman mereka. Benarlah kata Al-Quran di antara tanda akidah itu sesat dan menyesatkan adalah kontradiksi. Lalu kenapa di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah kok ada lafadz mutasyabihat atau lafadz yang mengindikasikan Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluk dan lain sebagainya? Insya Allah akan kami bahas di video berikutnya. Oh iya, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya di dalam video ini memanggil Ustadz Firanda dengan Ustadz Konyol. Hal ini dikarenakan beliau menuduh pendapat ulama kami, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai kekonyolan. Berarti beliau sendiri Ustadz Konyol. Dari saya, admin Najat Ngaji, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas support dari teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe dan bagikan, mudah-mudahan bermanfaat.